Oke guys, ketemu lagi di channel saya Cuai Calcio. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Facebook saya. Jadi sebelumnya saya bikin status di Facebook. Jadi saya menerima pertanyaan dari teman-teman Facebook, pertanyaan apapun itu yang ngaco pun silahkan. Nanti saya jawab di channel YouTube saya. Nah, ini sekarang saatnya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Facebook saya. Langsung aja saya buka Facebooknya ya. Nah, yang pertama ada dari Nana Enung. Jadi Nana Enung ini adalah teman waktu sekolah SMA di Majalengka. Sekarang dia sudah menjadi seorang polisi. Halo Pak Polisi. Jadi dia bertanya pakai bahasa Sunda. Naon bedana es malam sareng es siang. Di sini saya benar-benar nggak ngerti maksudnya es itu apa ya, es malam sareng es siang itu saya nggak ngerti. Tapi dia udah menjawab sendiri pertanyaannya. Jadi menurut dia es malam itu membosankan, es siang itu menggoda iman. Nah, mungkin kalau menggoda iman ini mungkin ya dia udah jadi menjurus hal-hal yang 18 tahun ke atas. Karena saya belum cukup umur jadi saya kurang mengerti. Oke, Pak Nana Enung. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Dwiana Ervan. Ini teman sahabat saya. Dia bertanya hal paling ngerakeun nu pernah dilakukan. Jadi hal yang paling memalukan yang pernah dilakukan sama saya. Banyak. Semua hal yang saya lakukan memalukan. Pokoknya memalukan banyak banget. Jadi salah satunya yang bikin saya malu itu pernah saya waktu kerja di toko serba ada ya. Kebetulan saya mau order pakaian, masuk ke kantor, dan di kantor itu banyak orang, ada orang-orang kantor, ada sales. Saya masuk, saya order baju, duduk. Nah, ketika saya berdiri sebentar, pilih-pilih baju, ternyata saya ngegeser sedikit. Jadi enggak tepat di atas kursi gitu ya. Nah, nggak pilih-pilih baju, terus saya pengen duduk, saya nggak ngelihat lagi kursi. Ternyata udah bergeser ya sayanya gitu. Saya langsung duduk, saya langsung ngejengkang. Ternyata di situ kan banyak orang, ada orang kantor, ada sales. Pokoknya itu bikin malu lah. Ya pada ketawa semua. Ya, pokoknya malu lah, bikin malu lah pokoknya. Seperti kalau ada sumur itu pengen masuk sumur. Ya itu ya, Dwiana Ervan. Banyak sebenarnya yang bikin malu gitu. Cuma itu salah satunya. Nanti kalau diceritain banyak panjang kan. Nah, di sini ada R Eka Santi Marliana. Ada yang tahu Car 3i? Nah, kalau di sini ya ada yang tahu Car 3i. Jadi ini dia promosi usahanya. Jadi ini adalah Car itu adalah perusahaan menabung. Jadi seperti investasi itu ya, menabung. Kalau orang menabung itu setiap bulan itu dipotong ya admin. Nah, kalau di Car ini yang saya baca itu dia menabung tapi malah dia dapat duit digaji gitu. Jadi saya nggak tahu gimana caranya atau gimana prosedurnya. Pokoknya kalau kalian penasaran langsung hubungi R Eka Santi Marliana ini ya. Oke, R Eka Santi Marliana udah ya. Di sini selanjutnya ada Agung Subakti.
Agung Subakti, dia bertanya SOP singkatannya naon. Nah, SOP singkatannya apa? Jadi yang saya tahu SOP itu standar operasional prosedur. Jadi di setiap perusahaan itu ada SOP-nya. Jadi standar operasional prosedur, misalnya perawat menangani pasien corona. Jadi itu ada prosedurnya. Jadi nggak sembarangan seperti penyakit-penyakit biasa. Jadi perawatnya harus pakai APD, pokoknya ditanganinya dengan hati-hati. Itulah pokok prosedur, pokoknya prosedur penanganan. Nah, itulah SOP ya. Singkatnya gitu aja lah. Selanjutnya ada Kyle Ferdisnan. Susah nih namanya. Kyle Ferdisnan. Dia bertanya, siapa Anda? Berarti ke saya gitu ya. Saya Cuai Kalsio. Nama saya Cuai Kalsio. Kerjaan saya nge-YouTube. Tapi saya buka rumah makan juga ya. Jadi YouTube itu bukan kerjaan utama. YouTube itu cuma iseng-iseng, tapi menghasilkan, jadi lumayan. Ya cukup segitu ya buat Kyle. Nah selanjutnya ini ada dari Nobon Daud. Nobon Daud ini sahabat saya juga. Dia bertanya buka puasa pakai dengan naon ai. Jadi dia bertanya buka puasa pakai lauk apa. Jadi saya buka itu waktu sore itu saya sama ayam penyet. Tapi kalau di rumah makan saya namanya itu ayam gaplok. Jadi ayam gaplok itu ayam yang digoreng, dikasih sambal di atasnya yang banyak. Sambalnya bisa request mau pedas, sedang, atau tidak pedas sama sekali. Jadi kalau tidak pedas sama sekali berarti pakai cabai merah aja ya. Oke, cukup ya, Nobon Daud. Selanjutnya di sini ada Iceu. Oh bukan. Nah, di sini ada Astrid Keanu. Astrid Keanu, dia mantan saya. Jadi dia bertanya, tapi bertanyanya bukan di komenan. Jadi dia bertanyanya lewat inbox. Kita langsung lihat inboxnya. Nah, ini inboxnya ya. Dia bertanya, apa yang Anda rasakan saat Anda melakukan sesuatu yang baru, tapi sedikit pun tidak ada perhatian dari orang terdekat Anda? Padahal Anda berharap dia memperhatikan hal yang terbaru dari diri Anda. WKWKWK. Itu berarti dia kurang peka. Pasangan Anda atau orang terdekat Anda kurang peka terhadap Anda. Jadi kalau menjalin suatu hubungan itu harus saling, jangan paling. Jadi harus saling mengerti, saling pengertian, saling perhatian. Bukan paling dimengerti, pengen paling diperhatikan. Jadi bukan itu. Di dalam hubungan itu harus saling, ngerti ya? Tapi kayaknya dia nyindir ya. Nyindir kejadian dulu. Jangan dibahas ya. Bahaya. Oke? Dalam hubungan itu harus saling, jangan paling. Cukup ya, Astrid Keanu. Oke, selanjutnya setelah Astrid Keanu, di sini ada Cu Cahyati. Cucu. Dia adalah
karyawan rumah makan saya, cuma udah keluar. Jadi dia bertanya, "Aa bos, cuai kalsio MU lover, kapan ngasih dede bayi buat Teteh Haipa sama Oocio?" Jadi dia bertanya kapan saya akan punya momongan punya momongan baru. Tunggu aja. Kalau corona sudah selesai, ekonomi kembali normal, pasti kita akan pasti kita akan nanti kita akan berusaha nanti kita akan bikin anak. Karena kan kalau nambah momongan berarti tambah pengeluaran juga ya. Berarti harus distabilkan dulu ekonominya, baru kita nanti nambah momongan. Oke, untuk Cucu Cahyati. Di sini ada Ade Yeyen. Dia bertanya, "Aa asli orang mana?" Oke, saya lahir besar di Kabupaten Majalengka. KTP saya sekarang ada di Kadipaten Kabupaten Majalengka. Jadi saya orang sini, asli orang sini, orang Kadipaten Kabupaten Majalengka. Oke, Aden. Selanjutnya di sini ada Stefan Lee. Stefan Lee ini adalah dia, dilihat dari foto profilnya, dia tifosi Juventus, La Spezia Signora. Oke, Stefan Lee dia bertanya, pernah nggak ngupil terus upilnya nggak sengaja ketelan? Hidung kan di sini yang ngupil, masa sih ketelan, kecuali kita sengaja makan. Jujur aja pernah, maksudnya bukan ketelan, jadi pernah kita waktu kecil ngupil terus penasaran rasanya apa nih, ternyata asin ya, tapi alhamdulillah nggak sampai keterusan sampai sekarang. Tapi ada beberapa orang yang sampai keterusan, kalau setiap ngupil dia pasti upilnya dimakan sama dia. Oke ya, untuk Stefan Lee. Nah, selanjutnya di sini ada Dekinera. Dekinera dia bertanya, ayam apa yang bikin sebel? Jawab, ayo. Ayam yang bikin sebel adalah ayamnya sudah habis, tapi nasinya masih banyak. Sebel kan? Oke ya, untuk Dekinera udah dijawab. Nah, di sini ada Natalie Jocelyn. Dia bertanya, uing saha? Atau saya siapa? Berarti dia bertanya, jadi diri dia itu siapa, Natalie itu siapa gitu ya. Oke, saya jawab. Si Natalie Jocelyn ini adalah dia pakai nama anaknya ya kalau nggak salah. Dia namanya Lida dan dia sekarang janda. Tapi dilihat dari foto profilnya dia sudah punya pasangan lagi ya. Jadi dia not available, jadi tidak untuk diperebutkan. Dia udah punya pasangannya. Jadi ditunggu untuk Lida ya undangannya kapan diresmikan. Karena sekarang kan dia udah punya pasangan lagi. Selamat untuk Lida. Nah, selanjutnya ada Iceu Amoy. Dia bertanya, cacing apa yang kesaatan? Jadi artinya cacing apa yang kehabisan air. Jadi saat itu ya, udah nggak ada airnya gitu. Kalau cacing kan emang hidupnya bukan di air. Cacing itu hidupnya di tanah, tapi tanah yang lembek gitu, yang udah airnya tinggal sedikit kadar airnya, jadi lembek gitu ya. Jadi kalau ditanya cacing apa yang kesaatan, ya nggak ada. Semua cacing hidup di tanah. Oke, Ica Amoy.
Nah, di sini ada Nobon Daud. Dia bertanya lagi ya, tadi udah nanya dia ya di part 1. Sekarang dia nanya lagi, angka main sabaraha? Dia bertanya angka main berapa? Jadi dia bertanya tentang togel. Untuk Nobon Daud saya kasih tahu, jangan main togel. Togel itu judi. Judi itu haram. Jadi jangan pernah main judi, karena tidak ada orang yang menjadi kaya karena judi. Kecuali bandarnya. Bandarnya pasti jadi kaya. Jadi untuk kita-kita yang bukan bandar, jangan main judi. Malah nanti jadi sengsara. Untuk Nobon, jangan lakukan pasang-pasang togel lagi. Pakai nanya berapa tanggal main, pakai nanya berapa angka main segala ya. Jangan. Oke, Nobon, nanti saya inbox ya. Kayaknya angka kembar deh yang keluar ya. Nanti saya titip 5.000 aja. Selanjutnya di sini ya. Ini pertanyaan yang seru. Ini bagus nih pertanyaannya ya. Berapa jumlah mantan Anda? Nah, ini dari Risa Raliam. Berapa jumlah mantan Anda? Jadi sebelumnya saya udah baca, terus saya udah hitung-hitung ya. Maaf kalau ada yang lupa gitu ya. Soalnya kan udah lama gitu ya. Sedikit sih. Karena dulu itu belum ada sosmed, belum ada Facebook, Instagram, Twitter, atau apalah sosial media ya. Jadi kita pacaran itu ya di lingkungan itu aja gitu. Ceweknya itu lagi gitu. Yang cewek ini saya pacarin, putus, dipacarin teman saya, gitu lah. Jadi sekeliling itu aja ya. Coba kalau dulu zaman saya ABG masih ada sosmed, mungkin mantan saya lebih banyak lagi. Oke, setelah saya hitung-hitung ya, sekitar ada 13. Saya sebelum nikah sama istri saya itu dihitung-hitung ada 13 kali saya pacaran. Nah, itu sebelum pacaran. Nah, sebelum nikah ya. Nah, sesudah nikah ada istri ya, nanti kadang-kadang. Kalau pacaran sesudah nikah itu tadi bukan pacaran ya, namanya selingkuh. Jadi jangan disebutin ya. Untung si Risa Raliam ini enggak nanya berapa kali saya selingkuh. Kalau dia tanya kan harus saya jawab ya, resikonya kan. Untung dia enggak nanya kayak selamat. Oke, untuk Risa Raliam sekitar 13 ya, sebelum saya nikah gitu ya. Selanjutnya di sini ada dari Sopianti. Sopianti adalah teman saya waktu SMA. Ibu Sopi. Dia bertanya rumah apa yang halus? Rumah apa yang halus? Rumah yang sudah diamplas. Salah ya? Rumah hantu. Kan rumahnya makhluk halus. Bener gak? Salah. Rumah tamah. Rumah tamah. Salah ya? Oke, kalau jawaban saya salah, tolong untuk Ibu Sopianti, tolong jawabannya ya di komen di channel saya, biar semua orang juga tahu apa jawabannya. Ada pertanyaan dari N Supriyati Kotrun. Apa arti setia? Setiap tikungan ada. Bukan. Jadi setia itu kalau kita dalam konteks hubungan ya, hubungan pacaran atau hubungan pernikahan. Jadi
setia itu adalah tidak berpaling ke lain hati selain ke pasangan kita. Udah gitu aja. Kalau dalam konteks berhubungan antara atau pacaran atau berumah tangga ya, setia itu berarti tidak ke lain hati kecuali ke pasangan kita atau ke istri kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Ari Tinong Gautama. Di Ari Tinong Gautama ini bertanya, sabaraha butiran sangu anu dimakan si Aldi pas makan malam. Jadi perlu diketahui si Aldi ini adalah teman saya juga ya, teman Ari Tinong juga. Jadi dia dikenal suka makan. Semua juga suka makan, cuma dia itu makannya cukup ekstrim lah. Jadi untuk Ari Tinong, kalau ditanya berapa butiran nasi yang dimakan si Aldi kalau waktu makan malam, tidak terhingga, tidak terhitung. Karena si Aldi berapapun atau segimanapun nasi yang disuguhkan ke dia, pasti dia makan. Mau itu 1 bakul, 2 bakul, pasti dia habiskan. Untuk membuktikannya, silahkan Ari Tinong datang ke rumah Aldi, ngasih makanan, ngasih nasi berapapun itu pasti dihabiskan sama si Aldi. Dan Aldi juga nggak cuma makan nasi. Si Aldi itu segala hal apapun dia makan. Jadi dia kalau di hewan itu dia omnivora. Jadi segala makanan dia makan, termasuk rumput-rumputan, daun-daunan, batu-batuan, pasir, apapun dia makan. Oke, Ari Tinong. Nah, di sini ada pertanyaan dari Yiska Alfiona Kristi. Yiska Alfiona Kristi bertanya, kunaon Indomie seleraku? Kenapa Indomie seleraku? Karena kalau Indonesia adalah bangsaku, bukan ya? Kenapa Indomie seleraku? Karena kalau aku seleramu, bukan? Kenapa Indomie seleraku? Karena kalau nyerah deh untuk Yiska, silahkan komentar di YouTube ya jawabannya, ditunggu. Nah, di sini di bawahnya ada Inotea. Dia bertanya, kenapa mulut 1 kuping ada 2? Mulut itu untuk berbicara, kuping itu untuk mendengar. Jadi kenapa diciptakan mulut 1 kuping 2? Jadi manusia itu harus sedikit berbicara, harus banyak mendengar. Kenapa? Kita harus mendengar itu, banyak mendengar itu karena kita harus mendengar informasi-informasi yang benar, pengetahuan yang benar dari telinga kita ya. Nah, biar nanti kalau keluar dari mulut itu omongan-omongan yang benar juga, ilmu-ilmu yang benar. Jadi jangan sampai kita banyak omong, sedikit mendengar, nanti jadi masalah. Jadi kita keluar omongan tanpa menyaring dulu informasi yang benar dari kuping. Oke, untuk Inotea cukup ya jawabannya. Kalau dirasa kurang tepat, komen di bawah channel YouTube saya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada dari SNR Muhammad. Apa perbedaannya manusia dengan buaya? Apa perbedaannya manusia dengan buaya? Manusia sama buaya mah emang beda.
yang nggak perlu disebutkan apa perbedaannya, karena emang manusia sama buaya itu beda. Kecuali apa persamaan manusia dengan buaya. Ya, untuk SNL Muhammad, manusia dengan buaya itu ya emang beda gitu. Manusia hidupnya berbeda dengan buaya. Buaya kan bisa di darat, bisa di laut. Kalau persamaannya ya itulah, ada istilah buaya darat. Nah, itu cowok buaya darat katanya, cewek itu lubang buaya. Oke, untuk SNL Muhammad, kalau kurang puas dengan jawabannya, silakan komen di YouTube saya. Oke, cukup sekian dulu season tanya jawab dari teman-teman Facebook saya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Bye.